Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, dan salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masih kita membacakan hujjah-hujjah dan dalil-dalil yang menyatakan akan wajibnya kita mengikuti sahabat dalam beragama, yaitu bermanhaj salaf, bermanhaj dengan metode para sahabat beragama. Dalil yang ke-12. Pada dalil yang ke-11 pada kajian berlalu telah kita bahas tentang hujjah yang darinya diambil wajibnya kita mengikuti, atau diambil konsep wajibnya kita mengikuti sahabat dalam beragama, yaitu para sahabat adalah generasi terbaik umat Islam. Kalau kita hafalkan hadisnya mudah. Khairun nasi qarni, itu hadisnya. Nabi mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kalau ingin menggunakan bahasa Indonesianya demikian, yang artinya adalah sebaik-baik generasi adalah generasiku. Hadis sahih. Dikatakan generasi Nabi terbaik karena ada seorang Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW. Dan yang hidup bersama Nabi adalah para sahabat. Beragama Islam ini para jamaah mudah sekali, yaitu mengikuti yang telah dahulu, mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Namun masalahnya terjadi banyak penyimpangan dan juga perselisihan karena kita tidak mengikuti para sahabat ini. Ya kan? Kita masing-masing memiliki pendapat sendiri. Masing-masing memiliki pilihan sendiri. Tentu seorang yang memilih sesuatu tidak ada yang dapat menghalanginya karena kehendak dia, ya kan? Karena kehendak seseorang tidak bisa dihalangi. Dia mengikuti seseorang, haknya dia. Namun konsep kebenaran telah ada, dan kebenaran itu wajib kita ikuti. Namun demikian sunnatullah, takdir Allah Azza wa Jalla berjalan. Sedikit yang mengikuti kebenaran, malah sebaliknya yang mengikuti kebatilan adalah banyak. Maka kita membaca hujah-hujah ini agar kita tenang, agar kita yakin dan tambah yakin lagi akan kebenaran manhajus salaf.
akan kebenaran konsep yang telah ditulis oleh para ulama salaf, yaitu at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah wal iktida'u bihim. Konsep yang benar itu yaitu berpegang teguh dengan pemahaman sahabat dan mengikuti mereka. Ini konsep yang benar. Kita harus yakini, kita harus pahami dan kita amalkan. Bukan hanya sekedar kita membaca tapi tidak mengamalkannya. Kita amalkan sekuat mungkin, sedekat-dekatnya mungkin. Makanya siapapun di antara kita para jamaah, terkadang jamaah yang baru hijrah, terkadang jamaah yang baru mengaji, atau yang lama, terkadang jamaahnya, terkadang ustadznya, siapapun mereka yang lebih dekat amalannya dengan para Nabi dan Rasul dan para sahabat, dialah yang akan beruntung. Dialah yang dekat dengan kebenaran. Sebaliknya, siapa saja yang jauh dari kebenaran Nabi dan para sahabat, maka dia sejatinya jauh dari kebenaran. Walaupun dia ulama, walaupun dia orang pintar. Apa buktinya? Banyak dai-dai para ulama jauh dari kebenaran dikarenakan mereka menyimpang. Dan mereka ulama, disebut ulama, orang alim, orang pintar. Akan tapi ketika mereka tidak serupa, tidak sedekat-dekat mirip dengan Nabi dan para sahabatnya, jadilah mereka jauh dari kebenaran. Maka tidak ada perbedaan antara sang da'i dan juga mad'u, masing-masing berjuang. Boleh jadi sang mad'u, para jamaah, lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla daripada yang menyampaikannya, karena patokannya takwa. Takwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Taib. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang ke-12 yang menunjukkan akan wajibnya kita mengikuti sahabat. Dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, jadi hadis, kita baca hadis, kita baca ayat-ayat, demikian hujjah. Selalu kita bacakan hadisnya, ayatnya, dilengkapi, dikuatkan lagi dengan perkataan para salaf, para sahabat. Demikian hujjah. Kalau kita berbicara tentang ilmu, hujjahnya mana? Mana penguatnya? Agar kita yakin. Kalau tidak, maka kita tidak akan dalam kebenaran. Karena kalau kita berpatokan pada keyakinan dan hati ini, maka siapa saja, apa saja kita bisa dapat yakini. Walaupun itu nampaknya tidak bisa diyakini, tidak bisa dipahami dengan akal kita, kita akan pasti yakini. Demikian. Buktinya, seorang yang mengagumkan benda-benda mati, diagumkannya, menganggap dia berkah, dapat menyelamatkan. Lihat, benda-benda mati dianggap yakin. Foto-foto seorang kiai yang dia agungkan sehingga dapat memberikan manfaat, dapat mendatangkan kebaikan dan juga dapat mendatangkan manfaat dan mencegah dari bahaya. Maka foto-foto tersebut ditaruh di rumah, di dinding, bahkan di dompet ditaruh, karena niatnya agar selamat ia dari mara bahaya karena orang tersebut. Lihat, kalau seandainya disobek foto tersebut, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah apa-apa, tidak ada yang dapat ia menolong dirinya disobek. Maka hal ini sesuatu yang tidak masuk akal seharusnya, tapi diyakini demikian. Maka kepada siapa dan di mana kita akan letakkan keyakinan kita ini penting. Makanya kalau keyakinannya benar, itulah akidah namanya. Keyakinan itu akidah. Akidahnya benar, itu keyakinannya benar. Masya Allah, hidayah Allah yang mahal Allah berikan padanya. Kalau tidak, maka dia akan meyakini kebatilan. Lihat orang-orang kafir Quraisy, mereka menyembah patung dan berhala. Padahal mereka sendiri yang menciptakan patung tersebut. Mereka mempahatnya kalau dari batu, mereka membuat dari kayu, mereka buat dari dari tanah dan seterusnya. Mereka buat, mereka sendiri yang membalurnya, membuatnya, membentuknya, disembahnya. Masuk akal tidak?
Tidak masuk akal seharusnya. Akan tapi keyakinan diletakkan, ditaruh di sana, jadilah itu sebuah keyakinannya. Maka berhati-hati kita untuk meyakini sesuatu yang tanpa hujjah. Karena kita akan diseret olehnya. Dari hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala, sahabat mulia Abu Musa mengatakan, "Shallaina al-maghriba ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kita telah salat maghrib bersama Rasulullah berjamaah. Amal saleh yang sangat besar pahalanya. Fakulna, lalu kami mengatakan, "Lau jalasna hatta nusalliya ma'ahu isya." Bagaimana kalau seandainya kita duduk-duduk sampai menunggu salat isya bersama Nabi? Kata Abu Musa, bersama sahabat-sahabat lain. Fajalasna, maka kami pun juga duduk. Selesai salat maghrib berjamaah dan Nabi, duduk di masjid. Seperti kita insyaallah, semoga Allah masukkan kita dalam amal soleh yang mulia ini. Kita salat maghrib, menunggu salat isya, kita duduk di majelis ilmu. Terutama mungkin bagi yang salat maghrib, kebetulan ada kajian, duduk. Yang lebih lagi terpuji, Masya Allah, dari rumah mungkin salat maghrib di jalan, tapi menuju di majelis ilmu, luar biasa. Sengaja memang berniat memang mencari masjid dan juga duduk belajar sambil menunggu salat isya. Abu Musa mengatakan kita hendaknya baiknya kita duduk di masjid, kita tunggu salat isya bersama Nabi. Wajalasna, maka kami pun juga duduk. Summa fakharaja alaina, maka Nabi keluar kepada kami, melihat kami di masjid kembali. Faqala, ma ziltum hahuna. Nabi mengatakan, kalian masih di sini, kata Nabi. Fakulna, maka kami mengatakan, yaitu Abu Musa mengatakan, ya Rasulullah, sallaina ma'akal maghrib, thumma kulna najlis hatta nusalli ma'akal isya. Maka Abu Musa mengatakan dengan teman-temannya, sahabat-sahabatnya, ya Rasulullah, kita tadi salat maghrib bersama engkau. Dan kita sudah berniat akan duduk sampai salat isya, agar kita dapat salat isya bersama engkau, kata Abu Musa al-Ash'ari. Qala, apa kata Nabi? Ahsantum wa asabtum. Kalian telah berbuat baik. Wa asabtum, dan kalian telah benar. Nabi respon dengan baik. Niat baiknya para sahabat menunggu-nunggu waktu salat isya, selesai salat maghrib, mungkin baca Quran dan ibadah lain yang dapat bisa dilakukan di masjid. Demikian. Dan kita alhamdulillah mengaji dan belajar. Berapa rentetan ibadah yang banyak kita dapat lakukan. Ya. Wa rafa'a ra'sahu ila as-sama'. Maka setelah Nabi mengatakan kalian telah berbuat baik, kalian sangat baik dan juga kalian benar sekali. Karena amal soleh yang mulia menunggu salat isya. Maka Nabi mengangkat kepalanya ke langit. Wa kana katsiran ma yarfa'u ra'sahu ila as-sama'. Dan adalah Nabi banyak kali dan sering kali beliau mengangkat kepalanya ke langit. Faqala, lalu Nabi mengatakan, an-nujum amanatun lis-sama'. Jadi maghrib ya, selesai maghrib seperti kita saat ini agak gelap-gelap ya. Kebetulan langitnya cerah, ada bintang. Maka Nabi mengatakan an-nujum amanatun lis-sama', sambil mengangkat kepala melihat ke langit. Bintang-bintang itu adalah sebagai tanda keamanan bagi langit. Adanya bintang sebagai tanda keamanan. Aman langit kalau ada bintang. Ya kan? Kalau sekarang tidak ada bintang, aman enggak? Tidak aman juga. Karena takutnya hujan, mendung, ya kan? Demikian. Selama masih ada bintang, maka langit akan aman. Idza dhahabatin nujum atas samaa ma tu'adu. Maka jika bintang-bintang itu hilang, maka datanglah langit apa yang dijanjikan. Artinya para jamaah kiamat dunia ini. Ketika tidak ada bintang atau
bergesekan dan berhamburan dan berhantaman, itulah kiamat. Rusak, hancur dunia ini. Bumi dan langit akan hancur karena bintang sudah berantakan di atas. Gunung berterbangan, langit terbelah, bumi dihempaskan terbang, manusia seperti kapas. Hari kiamat itu. Namun selama masih ada bintang di langit, maka aman langit ini, bumi ini. Maka Nabi mengatakan, wa ana amanatun li ashabi. Dan saya, kata Nabi, adalah memberi keamanan, artinya tanda keamanan bagi sahabatku. Selama Nabi masih ada, maka sahabat Nabi aman. Aman dari mara bahaya. Terutama mara bahaya yang besar di akhirat. Musibah-musibah besar di akhirat. Semenjak seorang diletakkan di alam kubur, akan melintasi, akan berjalan jauh menuju akhirat, menuju surga Allah Azza wa Jalla. Bayangkan seorang dari kuburnya diwabangkitkan menuju padang mahsyar, beribu-ribu tahun berdiri di sana, masih jauh akhirat tersebut. Makanya kita tidak boleh tertipu dengan dunia yang hanya sementara saja. Yang umur kita hanya 70 atau 60, tidak boleh tertipu dengannya. Banyaklah amal soleh di dalamnya, karena hidupnya kita di alam kubur lama. Masa dibangkitkan ke alam mahsyar juga lama. Di sana seorang berdiri beribu-ribu tahun, akan menunggu perhitungan menuju kepada tahap berikutnya, hisab, perhitungan amal, dan juga penimbangan amal. Jalan lagi menuju tahapan berikutnya, berjalan di atas as-sirat, jembatan. Jembatan, kalau kita lolos sampai akhir jembatan, di depannya surga, alhamdulillah, istirahatlah kita. Namun kalau seandainya harus terpeleset dan jatuh ke dalam bawah neraka jahanam, bertahun-tahun lagi kita dalam neraka jahanam. Alangkah lamanya, alangkah jauhnya akhirat, jauh sekali. Akankah kita buang dan biarkan waktu yang lama itu dengan kita akan menyangka diri kita akan kekal dan mencari-cari dunia ini? Tentu kita akan gunakan waktu sebaik mungkin dengan kehidupan yang singkat di dunia ini dengan beramal saleh untuk menyambut alam akhirah. Wa ana amatun li ashabi, dan saya adalah pemberi keamanan bagi sahabatku. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Namun jikalau saya telah pergi, sudah tiada, maka datanglah kepada sahabatku apa yang telah dijanjikan. Wa ashabi amanatun li ummati. Ini sebagai saksi, syahid, bukti bahwasanya kita harus hendak jadikan sahabat sebagai asas pokok dalam beragam Islam. Kata Nabi, wa ashabi amanatun li ummati. Sahabatku sebagai keamanan, pemberi keamanan, pembawa keamanan bagi umatku. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma tu'adun. Namun jika sahabatku telah berlalu, telah wafat semua, maka akan datang kepada umatku apa yang telah mereka dijanjikan. Baik. Hadis yang sahih. Sekarang kita berbicara, ada 2 poin di sini. Sebelum kita membahas tentang nisbat perumpamaan bintang dengan langit, Nabi dengan sahabat dan sahabat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Pertama, ketika Nabi berada, maka sahabat Nabi Muhammad terjaga dari penyimpangan. Artinya walaupun ada penyimpangan, ada pelanggaran agama, ada seorang Nabi yang akan menasihatinya. Ada seorang soleh, alim, Nabi, manusia terbaik yang akan memperbaiki mereka. Nikmat. Dan itu keamanan. Adanya perintah kepada kebaikan, adanya larangan dari kemungkaran, larangan dari perbuatan syirik dan bid'ah oleh seorang alim, Nabi dan Rasul Nabi Muhammad SAW. Jadi aman, terjaga dari penyimpangan para sahabat. Namun ketika Nabi telah wafat dan tiada, maka datanglah ata ashabi ma yu'adun. Datanglah kepada para sahabatku nanti apa yang mereka dijanjikan. Sekarang pertanyaan, apa yang dijanjikan kepada para sahabat ini? Yang Nabi katakan, ata ashabi ma yu'adun. Datanglah kepada para sahabatku nanti apa yang mereka dijanjikan. Apa yang dijanjikan oleh Allah
Artinya takdir apa yang terjadi pada zaman sahabat ketika Nabi telah tiada. Tapi yang pertama kita singgung iftiraqul ummah, perpecahan umat terjadi ketika Nabi tiada. Perpecahan umat terjadi. Lihat, pada zaman sahabat sudah ada dua garis. Garisnya yang lurus, kebenaran yang datang dari Allah dan Nabi-Nya, yaitu jalannya para sahabat. Itu jamaah yang lurus, jalan yang benar. Ada juga jalan yang belok ke kiri dan ke kanan, berupa penyimpangan orang-orang yang menyimpang. Muncul pada zaman sahabat tokoh-tokoh bid'ah, muncul kebidahan juga. Makanya para sahabat gencar membantah dan mentahzir kelompok-kelompok yang muncul berbuat bid'ah pada zaman sahabat. Yang sering kita singgung ya, hadisnya Ibnu Mas'ud yang ketika beliau dikabarkan ada beberapa kelompok di masjid, mereka membuat halaqah, lingkaran-lingkaran berzikir, memerintahkan pemimpin yang ada di tengahnya. Jadi mereka jadikan seorang pemimpin memerintahkan untuk berzikir 100 kali, 100 kali. Takbir 100, tahmid 100. Demikian. Apa? Sahabat mengingkari. Jadi ini kelompok pertama. Golongan kebenaran para sahabat, golongan ahlu bid'ah. Lihat. Dan orang-orang di zaman sahabat juga muncul orang-orang yang gulu terhadap Ali, bahkan mentuhankan Ali, mengatakan Jibril salah alamat. Ali bakar mereka semua. Lihat, dua golongan, tiga golongan. Golongan yang kebenaran bersama sahabat. Muncul satu golongan, dua golongan, tiga golongan, tetap yang benar sahabat. Itu perpecahan umat. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Akan pecah umatku menjadi 73 golongan. Sintani wa sab'una finnar wa wahidah fil jannah. 72 di golongan di neraka dan satu di surga. Nabi mengatakan, "Ma ana 'alail yaum washabi." Mereka yang selalu senantiasa istiqamah berada di atas apa yang aku amalkan dan apa yang sahabatku amalkan. Itu kata Nabi. Berikutnya yang kedua, muncul pada jamaah terjadinya banyak perselisihan dan pertikaian. Terjadi banyak perselisihan, termasuk apa-apa yang Allah janjikan bagi sahabat ketika Nabi nggak ada. Terjadinya munculnya perselisihan dan perbedaan pendapat yang dengan itu mereka saling bermusuhan. Demikian. Maka kita kalau ingin tidak bermusuhan, obati dari persatuan tersebut. Kita hendak bersatu di atas kebenaran, nanti akan reda perselisihan tersebut. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih? Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup di antara kalian setelahku akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Bagaimana Nabi menganjurkan ketika terjadi perselisihan? Fa'alaikum bisunnati. Maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku ketika terjadi perselisihan. Jadi bukan kita memilih, oh ada 4 pendapat, ada 2 pendapat, ada 3 pendapat, kita lalu ikut alurnya pendapat yang banyak tersebut, silakan pilih yang mana. Oh ada 2 kelompok, satu mengatakan hari raya ini boleh, satu mengatakan tidak boleh. Kita boleh ikuti salah satu keduanya, silakan bebas. Tidak. Nabi mengatakan fa'alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku ketika terjadi perselisihan. Demikian perselisihan yang umum, baik masalah akidah, keyakinan, satu meyakini Allah ada di mana-mana, satu lagi meyakini Allah itu bersemayam di atas arsy, ada lagi satu mengatakan Allah itu tidak mempunyai sifat-sifat, ada mengatakan Allah punya sifat tangan, kaki dan mata sebagaimana dalam hadisnya. Kita ikut mana? Apakah kita boleh ikuti semua pendapat? Tidak. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin, itu kuncinya. Maka semua khilaf tidak diharuskan. Kalau masalah fikih, tidak apa-apa, tidak usah kita cari kebenaran. Tidak.
Semua perselisihan. Baik masalah akidah, manhaj, akidah dan juga apa namanya masalah-masalah fikih. Cuman bedanya para jamaah, kalau manhaj ini beda, tidak menerima toleransi. Kebenaran atau kebatilan, demikian. Kebatilan harus ditahdzir. Kebenaran wajib didakwahi. Begitu kalau dalam manhaj dan akidah. Kalau fikih sama juga, ada tahapan-tahapan yang dibahas dalam kitab usul fikih. Dibahas. Ada tahapan yang sifatnya fikih itu perselisihan itu antara kebenaran dan kesalahan. Wajar ulama itu salah berfatwa, tergelincir, wajar. Kita yakini kebenaran pendapat A, kita katakan pendapat B salah. Seperti misalnya pendapat Abu Hanifah boleh menikah tanpa wali, tapi jumhur ulama mengatakan tidak sah nikah tanpa wali. Hadisnya la nikaha illa biwaliyin, tidak sah nikah tanpa wali. Jelas hadisnya. Ikut hadis yang mengatakan wajib menggunakan wali. Jangan mengambil pendapat-pendapat yang mengatakan boleh nikah tanpa wali. Anak pribadi banyak ditarakan soal masalah menikah tanpa wali. Ya Ustaz, bagaimana hukumnya anak kemarin nikah, cuman tidak pakai wali bilangnya. Dihadiri teman-teman kantor aja bilangnya. Jadi bagaimana ini harus bagaimana? Terjadi berarti banyak. Sering ditanya anak soal itu. Maka kita arahkan pernikahan tidak sah, ulangi lagi pernikahannya. Demikian. Ini pendapat fikih. Ada pendapat memang ada pendapat yang sifatnya lebih benar A, tapi tidak boleh kita ingkari ketika kita katakan salah B misalnya. Kita yakin A yang benar, yang B salah, tapi ada tahapan tidak boleh diingkari. Ada tahapan yang normal, yaitu sama-sama benar. Tidak masalah, ambil ini, ambil itu. Ada itu tahapan fikih seperti itu. Itu hanya di fikih tempatnya ada. Pembahasan-bahasan fikih itu boleh ada tahapan yang sifatnya kita boleh pilih ini silahkan. Semuanya benar, ada itu. Ada satu tahapan. Bukan semua khilaf atau masalah fikih, ini masalah fikih. Tidak usah kita sibuk-sibuk cari dalilnya atau cari kebenaran, berijtihad, mencari yang benar. Tidak semua, apalagi masalah akidah. Demikian. Misalnya apa? Masalah perbedaan yang kita sama-sama benar. Berbeda pendapat doa iftitah itu apakah Allahumma ba'id baini wa baina khataaya itu atau wajjahtu wajhi lillazi khilaf. Ulama Syafi'iyah mengatakan wajjahtu wajhi lillazi fataras samawati wal ardh sampai akhir. Ulama lain mengatakan Nabi selalu membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, demikian. Nah, dua-dua semua khilaf di sini semua benar. Silahkan mengambil yang mana. Kenapa? Apa alasannya kok bisa ambil ini, ambil itu? Boleh, karena masing-masing Nabi pernah baca. Itu alasannya. Masing-masing Nabi pernah baca, sesekali ini, sesekali itu. Jadi boleh kita pakai yang kita hafal. Demikian. Jadi memang dalam khilaf ini ada dua khilaf. Kalau kita pahami, ada khilaf namanya tadad, ada khilaf tanawu. Contoh yang tadi doa istiftah namanya khilaf tanawu. Perselisihan yang bermacam-macam aja. Terbagi-bagi aja. Tapi kalau ikhtilaf tadad, khilaf yang berbenturan, bertolak belakang, ini kita harus cari siapa yang lebih benar dari pendapatnya. Tidak bisa dua-duanya benar. Ulama fikih mengatakan al-haq wahid la yatajazza. Ulama mengatakan kebenaran itu satu, kebenaran itu satu. Tidak berbilang-bilang kebenaran. Kita pilih yang kunut benar atau yang tidak kunut, pilih salah satu. Tidak mungkin dua-duanya benar. Itu khilaf itu seperti itu. Cuman ada tahap-tahapan kita hendak punya apa namanya konsep, ada masalah-masalah tidak boleh kita keras di situ, ada di situ. Demikian. Jadi memang butuh ilmu para jamaah, butuh ilmu. Tidak bisa kita ada khilaf ambil saja. Tidak seperti itu. Agama kita ini seperti itu. Dalil yang mereka agungkan, cari dalilnya sehingga kita ikut dalilnya. Masalahnya kenapa kita tidak bisa memilih itu dan ini? Masing-masing punya dalil misalnya. Karena kalau seandainya fulan salah, yang fulan benar, kita ikuti yang fulan yang salah. Di akhirat kita dituntut oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa pilih fulan? Demikian. Kalau kita punya hujah, kita akan katakan di hadapan Allah hujah. Kalau enggak, maka kita akan apa namanya disalahkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini masalah khilaf yang ada. Jadi itu konsep dalam memahami khilaf, kita cari yang benar. Demikian.
Kalau kita sebut contohnya para jamaah banyak sekali, namun kita tidak akan sebut karena kajian kita manhaj cukup kita ambil satu contoh, silahkan diterapkan ke pembahasan yang lain. Demikian. Antara ulama, antara ustadz khilaf, lihat siapa yang bersamanya dalil, ikuti dia. Demikian. Dan dalam ayat Allah mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih pada sesuatu, kata Allah, fi syai'in, pada sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah dan nabinya. Itu. Jadi Allah tidak mengatakan jika kalian berselisih dalam fikih, maka kembalikan ia, atau jika kalian berselisih dalam masalah akidah dan manhaj, kembalikan ke Al-Quran. Enggak, semua perselisihan. Demikian. Berikutnya yang terjadi pada jamaah setelah Nabi meninggal, tulu'ul fitnah, terjadi fitnah, bala, seperti munculnya orang-orang yang murtad setelah Nabi. Zaman sahabat muncul orang-orang yang murtad. Setelah beragama, bahagia, menikmati Islam bersama Nabi, murtad setelah Nabi meninggal. Lihat, ujian berat bagi seorang tersebut. Bayangkan kita, alhamdulillah tidak pernah melihat Nabi, tapi kita selalu memohon kepada Allah istiqamah di atas agamanya ini. Nikmat mengamalkan sunnahnya, mendakwahkan sunnahnya. Tapi bayangkan hidup bersama Nabi, beribadah, ada Nabi di sana, murtad setelah Nabi meninggal. Berat, fitnah, bala, ujian bagi orang yang murtad. Baik, makanya Abu Bakar sibuk memerangi orang-orang yang murtad dan orang-orang tidak mau membayar zakat. Berikutnya terjadi fitnah di zaman sahabat para jamaah, permusuhan atau saling membunuh antara kaum muslimin, perang saudara. Makanya terjadi pada zaman sahabat perang Siffin dan juga Jamal, perang Jamal. Dikatakan perang Jamal karena Ibunda Aisyah menaiki unta. Jadi kelompok bersama Ibunda Aisyah dan para sahabat yang bersamanya perang melawan Sayyidina Ali, melawan Khalifah Ali. Dan perang Siffin antara Ali radhiyallahu anhu dengan Muawiyah. Sahabat mulia semua, saling perang mereka, saling terbunuh. Banyak para sahabat terbunuh di sana. Perang itu, perang saudara. Bayangkan fitnah besar melanda sahabat. Kita alhamdulillah ya, semoga tidak terjadi peperangan saudara antara semanhaj perang, saling bunuh, semoga tidak terjadi. Ya kan? Berat. Zaman sahabat terjadi peperangan saling bunuh, saling tebas. Demikian. Dan juga terjadi pada zaman sahabat terbunuhnya Umar, terbunuhnya Uthman. Umar dibunuh oleh seorang majusi bernama Abu Lu'lu'ah. Uthman terbunuh oleh kelompok yang zalim. Ya, Uthman dibunuh secara zalim. Memimpin, bayangkan Khalifah Umar. Khalifah kedua ya. Pertama Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Ali, ketiga Uthman, dibunuh Khalifah. Bayangkan, masuk akal enggak kok pemimpin ulama besar, pengganti Nabi dibunuh oleh mereka? Siapa ini orang-orang yang membunuh ini? Seperti apa agamanya? Seperti apa keyakinannya? Seperti apa marahnya? Kok sampai orang mulia yang dijamin surga Umar dan Uthman dibunuh mereka? Bayangkan, fitnah besar. Itu yang dijanjikan Allah kepada para sahabat. Ujian mereka besar dan bala menimpa mereka besar, akan tetapi Allah istiqomahkan mereka. Allah tetap mereka sebagai panutan karena kebenaran bersama mereka. Berikutnya terjadi pada zaman sahabat juga banyak muncul fitnah syubhat dan syahwat. Syubhat yaitu terjadi munculnya banyak penyimpangan dan kelompok-kelompok bid'ah dan kelompok-kelompok sesat muncul pada zaman sahabat. Kelompok Khawarij, Murji'ah, Qadariyah dan Murji'ah muncul. Maka pada masa fitnah ini para jamaah, Nabi bersabda, satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, akan terjadi fitnah yang orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi minas sa'i, dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi fiha khairun minas sa'i, dan orang yang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Man tasharrafa laha tasharrafahu, faman wajada malja'an aw ma'adan falya'id bihi.
Barang siapa yang mendapat perlindungan atau ada tempat berlindung, maka hendaknya berlindung. Jika fitnah terjadi, maka kita diperintahkan untuk berlindung, jangan ikut nimbrung dalam fitnah tersebut, jangan ikut campur dalam fitnah tersebut. Itu arahan Nabi kita Muhammad ketika terjadi fitnah. Ini apa-apa yang Allah janjikan kepada para sahabat ketika Nabi tidak ada. Lalu Nabi mengatakan, "Faiza zahaba ashabi ata ummati ma tu'adun." Ketika para sahabatku dengan segala ujian yang banyak tersebut, para jamaah wafat mereka semua sahabat, datanglah kepada umatku apa yang dijanjikan. Dapat dibayangkan seperti apa besarnya cobaan ujian bagi umat Nabi Muhammad selepas wafatnya para sahabat. Dapat dicerna betapa dahsyatnya fitnah dan syubhat yang melanda umat Islam ini setelah meninggalnya para sahabat. Maka kelompok sahabat tetap di barisan yang terdepan dan terbenar. Satu golongan yang benar. Ketika terjadi penyimpangan di sekitarnya, sahabatlah yang benar. Maka kita yang hidup setelah zaman sahabat, kita apakah mengikuti sahabat yang benar tersebut atau mengikuti orang-orang yang segelintir orang menyendiri, menyamping, menyimpang, melawan sahabat, atau membuat perkara-perkara baru selain sahabat, ataukah kita akan mengikuti jalannya sahabat yang mereka hanya mengamalkan apa yang Nabi ajarkan kepada mereka. Jadi tentu apa yang dijanjikan umat ini lebih dahsyat, lebih besar masalah dan lebih besar ujian yang kita akan hadapi para jamaah daripada sahabat. Walau berbagai mana besarnya ujian para sahabat, saling bunuh mereka dan seterusnya, akan tapi tetap ujian kita lebih besar. Maka jalan keselamatan dari fitnah dan ujian tersebut, kembali kita ke cara beragamanya para sahabat. Yang sahabat telah dijamin surga walaupun ujian besar, mereka selamat dari ujian tersebut. Maka kita jikalau ingin selamat, maka kita hendak ikuti sahabat agar kita ikut selama bersama mereka. Jadi jangan sangka bahwasanya kita ini aman-aman saja para jamaah. Jangan sangka kita ini sedikit ujiannya. Para sahabat besar ujiannya, benar. Tapi kita juga lebih besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "La ya'ti zamanun illa wallazi ba'dahu syarrun minhu." Tidak datang suatu zaman melainkan setelahnya lebih jelek daripada sebelumnya, setelahnya lagi lebih jelek daripada sebelumnya. Nah, ini berarti menunjukkan zaman kita lebih parah lagi. Terutama kita yang hidup di zaman sekarang, kita mengaji hari ini di masjid. Alhamdulillah. Kita hidup di zaman fitnah yang besar sekali. Nabi seringkali menggambarkan fitnah itu gelap. Beliau mengatakan, "Satakunu fitanun kaqita'il lailil muzlim." Akan terjadi fitnah seperti gelapnya malam. Bayangkan, gelapnya malam kita tidak akan bisa kemana-mana. Makanya disuruh kita kalau dapat tempat perlindungan berlindung. Demikian. Gambarannya seperti badai. Kita di Arab karena padang pasir ya, jadi bayangkan siang misalnya, siang kita ke sana kemari, kelihatan rumah orang, kelihatan toko orang. Ketika badai para jamaah menutupi kota tersebut, sehingga kita tidak bisa kita melihat jarak di sini ke tempatnya akhwat tersebut. Tidak bisa dilihat saking debu itu menutupi pandangan kita. Tiba-tiba seperti itu. Maka kita tidak bisa melihat kiri kanan. Maka kita hendak menepi. Apalagi malam yang gelap gulita. Fitnah seperti itu keadaannya. Sekarang fitnah cepat sekali masuk kepada diri kita, rumah kita. Fitnah penyimpangan dan fitnah syubhat dan syahwat. Kita keluar para jamaah, kita melihat fitnah yang banyak. Naam, kita punya keluarga, anak istri kita, keluarga kita berhijab, tertutup. Tapi apa masalahnya dengan orang di jalan, tidak pakai pakaian, tidak berhijab? Itulah fitnah. Zaman dulu tak ada.
Sekarang kita berhijab, paham agama, keluar ke sana, banyak di jalan situ. Tidak bisa diingkari. Demikian. Televisi yang ada di rumah, handphone juga. Dulu orang cari televisi, jalan 1 kilo. Ya. Sekarang di rumah sudah ada. Bahkan setiap rumah masih ada 2-3 televisi. Sudah masuk fitnah tersebut. Fitnah, bala, ujian. Baik. Maka tentu kita di zaman ini fitnah lebih besar, lebih berat dan lebih berbahaya para jamaah daripada zaman sahabat. Maka jalan keselamatan para jamaah kita ikuti sahabat dalam beragama Islam. Kita berusaha cocokkan diri kita, amalan kita, akidah kita, iman kita seperti mereka agar kita mendapatkan petunjuk sebagaimana mereka telah mendapat petunjuk. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, mengomentari hadis di atas tadi, dan mengatakan wa wajhul istidlal bil hadis, segi pendalilan dari hadis yang kita bacakan tadi di atas, annahu ja'ala nisbata ashabihi ila man ba'dahum ka nisbatihi ila ashabihi. Nabi SAW menjadikan sahabatnya dengan orang-orang yang setelahnya seperti dirinya dengan sahabat. Adanya Nabi, aman sahabat. Berarti adanya sahabat, aman umat. Kalau tidak ada sahabat berarti bahaya umat ini. Wa kanisbatin nujum ila sama, seperti bintang dengan langit. Ketika ada bintang maka langit akan aman, masih ada kehidupan. Wa minal ma'lum anna hadha at-tashbih yu'ti min wujubi ihtida'il ummah bihim. Maka ini menunjukkan bahwasanya perumpamaan dan penyerupaan ini memberikan sebuah konsep pemahaman wajibnya kita mengikuti para sahabat sebagai hidayah, jalan petunjuk kita. Sebagaimana kita menjadikan sebagaimana para sahabat menjadikan Nabi sebagai jalan petunjuknya, maka umat hendaknya menjadikan para sahabat sebagai jalan petunjuknya, jalan pemberi arah atau menunjukkan arah. Wa naziru ihtida'u ahli al-ardi bin nujum, sebagaimana juga penduduk bumi mengambil arah jalan dengan bintang, ya kan? Kita bisa mengambil arah jalan dengan adanya bintang. Para nelayan, orang-orang yang berjalan di padang pasir yang tidak ada apa-apa di sekitarnya, dia pakai bintang. Oh, ini baratnya, ini timurnya, begitu. Mereka bisa. Jadi bintang itu dipakai penunjuk arah. Kalau kita sekarang kompas dan seterusnya banyak, mudah sekarang. Dulu memakai bintang. Nah, kita menggunakan bintang sebagai arah. Maka kita hendak jadikan sahabat sebagai penunjuk arah kebenaran dan hidayah. Sudah waktunya ya. Baik. InsyaAllah cukup komentar kita terhadap hadis yang di atas. Sangat jelas sekali pentingnya seorang menjadikan sahabat penunjuk arah jalannya menuju surga Allah Azza wa Jalla. Artinya pemahaman sebaliknya para jamaah, tidak akan selamat kita kalau kita tidak menjadikan sahabat sebagai penunjuk jalan, penunjuk arah, dan tidak akan selamat kita ke sampai surga kalau kita tidak jadikan sahabat asas, fondasi agama kita, keyakinan kita dan manhaj kita dan beragama kita. Sebagaimana sahabat tidak akan selamat tanpa Nabi kita Muhammad SAW, tanpa arahan dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi waktu-waktunya sudah masuk. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.